Kalau memang saya bisa ada nilai kebermanfaatan untuk umat. Jawaban mereka menarik. Ke Basnas? Nggak jelas. Saya bayar ke Basnas. Dikasih ke siapa saya nggak tahu. Kalau saya bayar zakat di masjid terdekat, Updating pendapatan kalau Nah, melalui ya. digitalisasi kan mudah. Saya rasa orang kaya di Sukabumi banyak. Banyak. Banyak kan? Sangat banyak. Ini strateginya gimana nih buat mengembalikan kepercayaan lagi nih? Program nasional yang digagas oleh presiden kita. Kang Ridwannya handle nih. Yang jelas diantaranya di Nurul Huda udah dimulai. Di satu dapur 50 orang. 50 orang yang kerja. Yang akan kerja. Kalau dilempar keluar kabupaten, ya saya pikir kalau Bajnas akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya di Kabupaten Sukabumi hari ini, dan di tahun ini akan ada perombakan ketua Basnas Kabupaten Sukabumi. Dan di samping saya sudah ada salah satu calon ketuanya. Di samping saya sudah ada Kang Ridwan. Ridwan sehat? Alhamdulillah. Oke, Ridwan. Beliau konsultan strategis Bank Indonesia, terus pimpinan pondok pesantren. Saya baca-baca tuh pernah dua ya, pondok pesantren Nurul Huda sama pondok pesantren Tahfidz Al-Quraniyah. Nah, Alhamdulillah udah jadi pimpinan Ponpes, udah jadi konsultan Bank Indonesia strategis juga ya, konsultan strategis. Saya kira hidupnya nyaman lah. Ini nyalonin lagi ketua Basnas. Apa yang dikejar nih? Gimana ya, Bang John? Yang melatar belakangi saya di sektor Bajnas ini, katakanlah seperti itu. Pada perhelatan politik kemarin hari di Kabupaten Sukabumi, dan seorang sosok pertama Pak Haji Asep Jafar, juga yang menjadi wakilnya adalah Pak Haji Andreas. Melalui hal itu tanpa diduga oleh saya, selesailah katakan pesta politik untuk Kabupaten Sukabumi. Sekian hari ke belakang ada sosok yang datang kepada saya, Bang Jod. Dan awalnya pun saya nggak tahu. Nggak tahu beliau itu siapa. Yang jelas setelah saya ngobrol dengan beliau, ternyata sangat luar biasa sekali. Saya berkenalan dengan seorang sosok yang bernama Mas Oki kalau ke saya. Mas Oki. Dan kata beliau adalah ketua relawan pemenangan Pak Asep Jafar. Oh iya, saya kenal, saya kemarin pernah podcast. Bang John kenal ya? Oke. Datang ke Kang Ridwan. Gitu. Dan akhirnya beliau sampai masuk ke ranah cerita Bajnas Kabupaten Sukabumi. Saya pun bertanya-tanya, ada apa ini pada waktu itu, Bang John. Beliau bercerita kepada saya, pengamatan beliau kepada saya itu informasi-informasi yang berkembang, terus juga beliau melihat dari dasar informasi piece to piece-nya mungkin ya, yang namanya ketua relawan kan jaringannya sangat luar biasa sekali. Yang akhirnya beliau menyatakan bahwa sosok saya itu katanya layak untuk menjadi ketua Bajnas. Awalnya di situ. Gitu. Jadi saya pun kaget sebetulnya. Berarti awal nggak ada niat ya? Nggak ada niat saya, kaget saya, Bang John. Masa iya sih, Mas Oki saya layak menjadi ketua Bajnas Kabupaten Sukabumi. Pertama ya saya pun mengukur badan, mimik muka saya seperti gitu. Gitu, Bang John. Terus penampilan saya pun ya seperti ini adanya saya. Akhirnya beliau bercerita, terlebih setelah beliau melihat dokumen visual yang ada di komplek Yayasan Nurul Huda Bujung Galing ini. Beliau melihat ya ada klise yang ditampilkan, oh ini ya. Katakanlah beliau itu malah menjadi menguat kepada saya itu, menguat, tambah yakin ya, tambah yakin. Yang beliau katakan bahwa sosok saya itu
memang sudah tidak diragukan lagi orang yang memang senang di keumatan, senang di kesosialan. Itu kata beliau. Simpelnya mungkin bagi saya, Bang John, karena pada saat itu ya kalau orang yang memang sudah mempunyai data saya dari rekam jejak saya, di sisi lain saya pun mengatakan nggak layak sebetulnya saya, gitu. Masih banyak sosok-sosok yang super bagus dan lebih bagus daripada saya, dan mereka itu layak lah daripada saya. Cuman saya prinsipnya begini, saya katakan ke Mas Oki itu, Mas Oki, kalau memang saya bisa ada nilai kebermanfaatan untuk umat di Kabupaten Sukabumi mungkin lebih luas, dengan yang ada potensi yang Allah berikan kepada saya, mungkin ya kenapa tidak? Saya pikir seperti itu, karena ya saya pun merasakan potensi ruang yang Allah berikan kepada saya untuk kebaikan umat. Per hari ini Allah menggiring potensi untuk kebaikan umat melalui Nurul Huda. Ini potensi besar bisa dikembangkan untuk minimal se-Kabupaten Sukabumi. Saya pikir seperti itu, melalui kelembagaan yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Berarti penilaian dari tadi si Mas Oki ya, bahwa Kang Ridwan mampu dan layak. Katanya. Dan Kang Ridwan kalau memang saya bisa bermanfaat, why not ya? Iya. Dan maju. Yes. Sekarang Kadung nih udah mencalonkan, ya Kadung. Apa gagasan terbesar dari Kang Ridwan? Kira-kira simpelnya seperti ini. Saya akhirnya merenung. Ya, saya analogikan bahwa lembaga Bajnas itu adalah sebuah lembaga keumatan. Gitu. Saya melihat, saya ingin Bajnas Kabupaten Sukabumi seandainya. Ya, Allah mentakdirkan saya menjadi ketua Bajnas. Sebetulnya lucu gitu. Jadi malah saya gitu melamun, menghayal jadi ketua Bajnas sebetulnya. Saya ini gimana gitu. Di birokrasi saya juga ya belum hafal, katakanlah seperti itu. Ya walaupun sedikit-sedikit ya tahu lah gitu. Nah, mungkin kalau saya harus mengeluarkan narasi statement saya, apabila saya menjadi ketua Bajnas Kabupaten Sukabumi, saya ingin Bajnas Kabupaten Sukabumi menjadi lembaga sosial yang bergerak di keumatan, lembaga Bajnas Kabupaten Sukabumi yang akuntabel. Yang akuntabel. Ya mungkin Bang John lebih tahu lah mana dari akuntabel luas ya, sangat luas sekali. Bisa transparansi. Betul. Kan sesuatu yang agar mencapai akuntabel itu kan butuh banyak proses tuh. Betul. Jadi lembaga Bajnas Kabupaten Sukabumi yang akuntabel itu adalah gagasan besar dari Kang Ridwan ya. Nah, mengingat latar belakang Kang Ridwan, pendidikan saya baca CV-nya. Boleh. Pendidikannya banyak informal itu di pesantren. Pendidikan agamanya kuat. Sampai sekarang jadi kepala pimpinan Ponpes juga. Alhamdulillah. Terus jadi konsultan strategis Bank Indonesia. Itu mah selingan lah. Saya bingung nih, orang ini agak pelosok teman-teman saya sekarang di Bojonggaling ya. Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini saya kesini cukup agak masuk juga kan dari jalan utama itu. Nah, di sini ternyata ada konsultan strategisnya. Saya bingung juga ada di sini. Nah, dengan latar belakang konsultan strategis Bank Indonesia, terus latar belakang pendidikan agama yang sangat kuat, saya nilai. Apa nih sinerginya untuk Bajnas nanti kira-kira nih? Saya melihat begini, kalau melalui sektor Bank Indonesia, saya melihat sangat luar biasa sekali Bank Indonesia itu mengakomodir sisi kesosialan. Itu ya, melalui legalitas kelembagaan umat yang lebih besar. Ya, saya pikir BI akan open, akan terbuka, akan welcome. Apabila kelembagaan ini sinergi, bekerja sama untuk keumatan. Saya pikir seperti itu, karena ya sampai per hari ini Bank Indonesia untuk keumatan di nasional ya selalu ikut andil.
Ya, termasuk Bank Indonesia untuk Pondok Pesantren Nurul Huda, ya bahwa Nurul Huda itu menjadi lembaga binaannya. Oh, ini binaan Iya, Bank Pesantren Indonesia. Nurul Huda itu Hmm, lembaga di antara lembaga binaan. binaan Bank Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi nanti kalau jadi ketua Basnas ya. Ya, mungkin paling tidak gimana ya? Ada akses-akses yang selama Ya, ini tertutup bisa ya dibuka gitu ya, kira-kira. kira-kira seperti itu ya. Gitu Kalau ya. saya menjanjikan ya saya agak bisa juga. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oke, oke, oke. Nah, kemarin ngomong-ngomong tentang Basnas nih, ada cerita menarik. Kemarin kan Idul Fitri, ada zakat fitrah kan. Zakat fitrah itu kan zakat wajib ya. Nah, saya tanya ke teman-teman di sekitar rumah, kenapa nggak bayar zakat ke Basnas? Nah, jawaban mereka menarik. Ke Basnas nggak jelas, bro, kata dia kan. Saya bayar ke Basnas, dikasih ke siapa saya nggak tahu. Kalau saya bayar zakat di masjid terdekat, minimal tetangga saya yang ya kategorikan miskin gitu ya, memang membutuhkan dapat, saya tahu lah. Nah, Basnas sih nggak jelas. Ini tanggapannya apa nih? Wah, kacau kalau begitu. Wah, luar biasa. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa kelembagaan Bajnas Kabupaten hari ini tidak baik. Ya, karena saya pun berada di sektor Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sukabumi, Bang John. Oh, Jadi aktif juga gimana ya. ya? Mohon maaf saya membuka diri juga gitu ya. Kebetulan alhamdulillah saya masuk struktur di 10 orang utama di Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sukabumi. Oh, oke, Kira-kira oke, begitu. ya. Nah, ya Bajnas Kabupaten Sukabumi, ya alhamdulillah lah. Ya mungkin walaupun saya nggak kebagian kasarnya gitu, tapi saya ya Bang John nggak usah ketawa lah gitu ya. Adalah 1-2 pondok pesantren, ya lebih dari 2 yang mendapatkan perhatian dari Bajnas Kabupaten Sukabumi. Saya ya walaupun di pinggir kanan umpama, aduh kok Bajnas nggak sampai ke saya. Nah, terus dari arah belakang ada informasi kok nggak ada ke saya dari Bajnas. Tapi saya mendengar dari sebelah kiri saya, alhamdulillah katanya dari Bajnas. Ya, saya senang-senang aja gitu. Saya senang-senang aja. Yang pada intinya alhamdulillah. Tapi kalau sudah masyarakat yang disurvei oleh Bang John terus mengatakan seperti yang disampaikan oleh Bang John, saya mendapatkan benang merah, seolah-olah udah agak percaya lagi. Ini menjadi PR besar untuk pimpinan ataupun ketua Bajnas yang akan datang. Yang mungkin kalau saya dipercaya menjadi ketua Bajnas Kabupaten Sukabumi, ya dengan akuntabilitas Bajnas itu sendiri sudah jelas ya. Kebetulan juga kenapa saya mengangkat harapan Bajnas itu menjadi lembaga keumatan yang bergerak di sosial, menjadi lembaga yang akuntabel, ya mau tidak mau karena pada hakikinya adalah uang yang di Bajnas itu adalah uang umat. Ya, katakanlah donaturnya itu umat. Walaupun di sisi lain seolah-olah begini, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan sodako, orang yang mengeluarkan hibah, berdonasi lah simpelnya. Seolah-olah ya kalau melakukan kebaikan gak usah dilirik-lirik lagi, gitu kan. Tapi karena ini basisnya adalah lembaga keumatan, ya harus ada monitor yang memonitor per hari ini. Berarti ya mereka yang melakukan kebaikan itu ya normatif lah. Manusia apabila mengeluarkan kebaikan dia akan bertanya, walaupun ada di dalam benaknya. Contoh saya minjem uang ke Bang John nih. Pasti Bang John kan nanya sama saya, pasti kan? Buat apa? Iya, pasti buat apa nanya. Saya umpama bernarasi buat beli pisang, gitu. Bang John walaupun nggak harus tahu ibarat kata, dan di sisi lain Bang John nggak nanya juga. Tapi
katakanlah saya pada saat sudah menerima uang dari Bang Jon, yang awalnya saya mau beli pisang, gitu, ternyata saya beli mangga, kan gitu. Katakanlah Bang Jon nggak ada kepentingan antara pisang dan buahnya, Iya, nggak ada kira-kira kepentingan. begitu. Saya ngebantu gitu ya. Nah, istilahnya. ngebantu lah, minjemin, ataupun ngasih. Dikala saya mengutarakan ke Bang Jon mau beli pisang, dan pada kenyataannya saya beli buah mangga, terus Bang Jon dengar dari tetangga Bang Jon, gitu. Tuh, itu Pak Ridwan ternyata dapat uang. Oh, tumben-tumbennya. Oh, banyak tuh beli buah mangga. kan Bang Jon pasti, wah itu uangnya pasti dari saya tuh. Kok kemarin hari dia bilangnya mau beli pisang, sekarang kok saya dengar beli mangga, wah gak bener ini. Gak bener nih orang, kan pasti kira-kira begitu lah. Nah, kenapa yang akhirnya Bang Jon kan pasti, wah ini orang gak benar. Percis mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Jon tadi terhadap Bajnas, gitu. Yang mudah-mudahan bukan Bajnas Kabupaten Sukabumi. Ya, itu Basnas negara tetangga. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi sampai muncul seperti itu dari hal yang mungkin terjadi. Gitu. Nah, ini PR bagi Bajnas untuk sendiri. Bagaimana Bajnas ini menjadi lembaga yang akuntabel. Baik lagi ke akuntabel ya. Iya. Dapat dipercaya. Iya dapat dipercaya. Nah, baik lagi tentang masa kepercayaan lagi nih. Basnas itu kan ada ngumpulin zakat mal, ya kan? Itu kan orang-orang yang memang udah nasab ya. Nisabnya udah terpenuhi, dia zakat mal. Entah dia itu memang bodoh karena nggak tahu bahwa udah nisab udah terpenuhi, atau memang dia nggak mau bayar zakat, atau memang dia udah tahu ilmunya dan gak mau bayar zakat ke Basnas. Ini strateginya, saya rasa orang kaya di Sukabumi banyak kan? Sangat banyak. Di Kabupaten Sukabumi banyak. Ini strateginya gimana nih buat mengembalikan kepercayaan lagi nih orang-orang? Ya, kembali dari sisi akuntabilitas. Kembali lagi. Ya paling tidak kalau diuraikan di antara rangkaian programmernya yang ada di dalam benak saya. Dan mau tidak mau saya pun sudah mulai dari lamunan kecil. Ngahuleng. Kira-kira kalau kata bahasa orang Sukabumi mah ngahuleng jentul. Kira-kira begitu. Ini harus ada edukasi. Oke, gitu. Edukasi. Pertama, bahwa zakat itu memang kewajiban. Kewajiban. Diakui, tidak diakui, disadari, tidak disadari, mau dan tidak mau, karena itu nas Quran. Bahkan seolah-olah Allah itu saking ini Allah sayang sebetulnya. Allah sayang bagi hambanya, makhluknya yang diberikan keleluasaan rezeki, gitu kan, menjadi katakanlah disebut kaya raya. Nah, Allah sampai mengatakan khudz min amwalihim. Ambil hartanya. Wih. Iya. Keras kan? Ya. Keras. Padahal Allah nggak butuh sebenarnya. Tapi ada perintah itu. Iya, ada perintah. Ya, bahkan kalau melihat cerita apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang khabarkan oleh para sahabat, sampai kan ya dipaksa untuk mengeluarkan, diambil. Ridho tidak ridho diambil. Kasarnya seperti itu. Tapi kan di dalam hukum tata negara, gitu kan. Nah ini ya, walaupun saya bukan ahli hukum tata negara, ya ada etika hukum, ada etika sosial, gitu. Kasarnya muncul ya, kalau ridho ya, kalau enggak ya gimana gua, kasarnya. Kalau manusia sudah gimana gua, bahaya. Bahaya Bang Jon. Di sini perlu edukasi, diingatkan. Nah ini di Bajnas pun sebetulnya, kalau saya melihat rencana kerja program di Bajnas pusat, akhirnya saya searching ceritanya gitu. Mau tidak mau gitu. Wah ini ada rute baru bagi saya. Di situ ada tercantum ada program edukasi. Ada sebenarnya. Ada program edukasi, dan
Kalau saya sedikit menyampaikan, alhamdulillah Bang John, dengan Bajpenas Pusat pun saya ada relasi. Jadi kadang-kadang kontek-kontekan gitu. Beliau memonitoring keadaan Kabupaten Sukabumi, terus ya saya pun kadang-kadang bertanya kepada beliau. Terlebih dalam sektor per hari ini, gitu rute hari ini, ya saya banyak bertanya kepada beliau. Gitu. Ya katakanlah saya bertanya, Mas, untuk pengelolaan Bajpenas itu seperti apa? Gitu. Akhirnya beliau sedikit-sedikit menyampaikan gitu. Bajpenas itu begini. Yang jelas bahwa Bajpenas itu adalah lembaga keuangan sosial. Gitu. Dan kebetulan saya di sisi formal ada latar belakang sarjana ekonomi yang walaupun mungkin bisa disebut sarjana ekonomi saya diislamkan. Nah, apa dasarnya? Kenapa saya senang penuh dengan kesosialan umat? Jadi pendidikan formal sarjana ekonomi saya dicuci oleh pendidikan pondok-pondok pesantren. Banten, Bogor, Cianjur, Sukabumi ya. Alhamdulillah. Hampir semuanya pesantren pernah pondok ya. Kalau bahasa orang Sukabumi mah ngalap barokah. Ngalap barokah. Sehari 2 hari lah. Bahwa di undang-undang, saya pernah baca di undang-undang Basnas itu memang kita bisa melihat akses keuangan Basnas itu seperti apa. Nah ini sekarang kan era digitalisasi. Bagaimana Kang Ridwan memanfaatkan digitalisasi, terus masyarakat bisa lebih percaya dengan melihat, oh ternyata bisa diakses nih keuangannya, oh transparan nih, saya bayar zakat juga, oh udah ada nih laporannya. Karena teman-teman bisa cek di Kabupaten Sukabumi atau coba cari deh, nanti kirim ke saya kalau bisa dapat gitu loh. Ini gimana nih kan? Ya ini kan per hari ini yakin lah. Saya yakin melalui Bajpenas ini warga Indonesia secara nasional dengan tampilan media TV, terus apalagi kan sekarang luar biasanya katakanlah per hari ini warga Indonesia itu bahkan warga dunia sakti semua. Saya pikir dengan medsos itu, dengan genggaman dengan genggaman HP itu. Kalau dulu orang yang sedikit agak melenceng sedikit lah kira-kira. Nah, kenapa saya mengatakan sakti? Kalau dulu ada cerita di dalam film Angling Dharma, ilmu telepati, gitu kan Bang John. Maksud dia ngobrol dengan seseorang yang jauh gitu. Kan sakti lah kira-kira begitu. Per hari ini Bang John bisa ngobrol dengan orang yang di Arab Saudi. Jadi orang sakti kita ya. Orang sakti sekarang ya. Itu kan ngobrol memakai energi yang sangat luar biasa. Gitu. Energi kuota ya. Gitu. Nah, saya pikir begini, dengan adanya modernisasi di sisi digitalisasi untuk kebaikan, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Iya. Teman-teman kenapa tidak? Iya, kenapa? Saya pikir ya mereka harus tahu. Iya. Mereka mendonasikan ke Bajpenas Rp1.000. Iya. Kalaupun katakanlah cuman 1.000 ini. Iya, jangan pengen laporan ingin melihat, ya kan 1.000 kali berapa ya di Kabupaten Sukabumi? 2,4 juta kali 1.000 tuh. Nah itu ya paling tidak 1.000 kali sekian juta. Nah, 2,4 juta. 2,4 juta. Ya segitulah kira-kira. Segitulah. Banyak. Nah, baru 1.000 katakanlah. Seperti yang umpama per hari ini ya saya pun harus mengatakan sahabat-sahabat saya, keluarga saya, ya keluarga besar Kabupaten Sukabumi, wabil khusus dari saya mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya bencana di Kabupaten Sukabumi, Bang John, di bagian selatan ada Pelabuhan Ratu dan ke arah Simpenan dan lain sebagainya itu. Saya pikir kalau Bajpenas akuntabel, kembali lagi. Kalau Basnas akuntabel nih. Iya. Jadi kalau Bajpenas akuntabel mengkomandokan kepada warga Kabupaten Sukabumi, ayo kita sama-sama berdonasi Rp1.000 saja. Oh iya juga ya.
mari kita bantu sahabat kita, saudara kita yang sedang dilanda bencana. Saya pikir mudah, saya pikir gitu ya. Nah, malah kalau orang yang kaya raya kan, ya mungkin, ya saya pikir kalau bahasa saya malu Mahnya 1.000 bos gitu ya. Gitu. Orang yang nyangkul 1.000 udah mampu, yang berdasi masa 1.000 rupiah juga. Kan begitu. Logikanya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Berarti media digital juga Basnas akan bebenah diri ya. Iya, itu mau tidak mau itu. Ya. Biar ya para muzaki itu, para donatur itu biar tahu, walaupun hamba-hamba Allah itu mengeluarkan donasi JIS-nya 1.000 rupiah, tapi ternyata ini loh, bangga 1.000 rupiah, ternyata jadi bencana kan, bisa membangunkan rumah warga, katakanlah rutilahu, ataupun ada jembatan, betul. Dan banyak lain sebagainya lah. Iya. Saya juga pribadi kalau saya nyumbang ke Basnas, kalau akuntabel 5.000 lah misalnya, saya sumbang hari ini 5.000. Besoknya ada berita mungkin 5.000. Saya tuh alhamdulillah kan gitu. Jadi ada tumbuh kepercayaan dari masyarakat. Updating pendapatan kalau melalui digitalisasi kan mudah. Kalau saya jadi ketua Basnas harus berkoar-koar keliling masuk, pendapatan Bajnas kan sangat luar biasa sekali. Luar biasa ya. Berapa operasional buat saya, malah habis ke saya nantinya. Bahaya toh? Iya, bahaya. Oke, itu teman-teman ya. Nah, Kabupaten Sukabumi ada Pemda tersendiri. Terus ada lembaga-lembaga lain. Ini kerjasamanya bagaimana nih ke depannya? Nah kan kalau saya jabarkan lagi Bang John begini. Bajnas Kabupaten Sukabumi berarti ada di Kabupaten Sukabumi. Iya, dari Kabupaten Sukabumi dong. Dan menjadi bagian mitra kerja pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ya saya pikir pemerintah Kabupaten Sukabumi per hari ini mempunyai visi misi apa? Ya kalau saya simpelkan menjadi Kabupaten Mubarokah ya. Gitu. Ini sangat luar biasa sekali. Berarti di dalamnya harus penuh dengan sinergitas, gitu kan, berbagai elemen dari mulai sektor Bajnas, terus elemen lembaga usaha dunia usaha industri, gitu kan, dan elemen-elemen yang lain, gitu. Nah, saya mungkin kalau menurut saya, dikala saya menjadi ketua Bajnas, saya akan meminta kepada Pak Bupati apa yang harus saya lakukan untuk bisa sedikit banyaknya menjabarkan ataupun merealisasikan untuk Sukabumi Mubarokah gitu. Atau ibaratnya begini, umpama untuk menuju Sukabumi Mubarokah ini, menjadi Sukabumi Mubarokah ini harus membangun seperti halnya di wilayah selatan. Pemda ini berarti pemerintah lah, katakan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuatkan rumah warga, karena penginapan warga per hari ini informasinya sampai masih di tenda-tenda pengungsian. Terus umpama di Bajnas ada program rutilahu, kenapa tidak? Iya, why not? Gitu. Ya itu, jadi PR-nya satu-satu terselesaikan. Itu diantaranya. Berarti connect erat dengan Pemda. Iya haruslah. Terus dengan dunia usaha industri, kita pun bagaimana cara melakukan kerjasamanya? Kan banyak yang bekerja di sana. Dari sisi akuntabel, realisasinya bagaimana untuk bisa apa? Mereka merasa yakin. Saya pikir apa susahnya untuk melakukan hubungan baik dengan para dunia usaha dan industri. Kita ingatkan, saya yakin karyawan-karyawan dan para pekerja di Kabupaten Sukabumi orang Muslim, gitu. Rata-rata orang Muslim. Kita ingatkan, ingat bahwa Anda semua itu bekerja 1 bulan mendapatkan gaji sekian. Ingat loh, untuk saudara-saudara kita. Dan sekarang, ayo sama-sama melakukan zakatnya ke Bajnas yang akuntabel. Terpercaya dong, ya kan. Malu saya kalau di kepemimpinan saya umpama
ya nggak akuntabel, aduh malu saya. Malu ya. Nah, menurut data BPS 2024, Kabupaten Sukabumi ada 175.000 jiwa penduduk miskin. Jika Kang Ridwan jadi ketua Basnas, yang memang kalau berbicara zakat kan ada penerimanya tuh fakir dan miskin. Nah, dari angka 175.000 itu akan jadi berapa nih dalam 5 tahun ke depan misalnya? Iya. Nah, apakah jadi 0? Kira-kira kalau jadi 0 ya dengan ritme 5 tahun di luar nalar. Hanya kuasa Allah ya. Nah, saya pikir begini, keluarga kita di Kabupaten Sukabumi yang lain mungkin ada yang memang masih masuk dalam kategori miskin. Karena per hari ini mau tidak mau Bang John, ya bisa disebut seperti itu, ritme pekerjaan dunia usaha dan dunia industri ini bisa disebut 90% atau 80-90% mengakomodir saudara-saudara kita yang kaum hawa. Nah, sementara di sisi lain yang mempunyai tanggung jawab di sektor-sektor sebuah keluarga itu ya kepala keluarganya ya mau tidak mau kaum Adam. Nah ini berarti bagaimana untuk menciptakan supaya kaum Adam ini keluar dari zona miskin itu. Ya, zona miskin itu. Nah, ya gimana ya? Saya itu ya gimana, saya bingung nih. Bingung. Nah, cuman begini ya. Dengan kemampuan yang ada hari ini, dengan amanah yang Allah berikan hari ini, mungkin walaupun saya berada di pedalaman seperti ini. Ya, alhamdulillah saya relasi dari mulai tukang nyangkul, dari mulai tukang rongsok sampai dengan ya gimana ya saya bilangnya, pejabat istana kali lah kira-kira gitu kan. Bingung saya karena ya mungkin Bang John juga apa iya gitu. Apa bener ini gitu. Jadi takut menghalu lah kira-kira. Cuman mungkin Bang John di luar podcast ini akan bisa melihat tampilan-tampilan dokumen klise yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda. Ya mungkin per hari ini alhamdulillah saya diberi amanat untuk mensukseskan program makan sehat gratis. Kang Ridwan? Iya. Program nasional? Program nasional yang digagas oleh presiden kita. Kang Ridwan ya? Handle nih? Ya gimana ya saya ngejelasinnya. Yang jelas diantaranya di Nurul Huda udah dimulai. Udah dimulai untuk adanya dapur SPPG yang akan menyuplai 4.000 siswa dan siswi. Ya dengan bahasanya begini, selama memang masih bisa beliau-beliau yang punya gagasan dan punya kewenangan, selama memang masih bisa kepada saya katakanlah untuk membentuk dapur SPPG ini, karena per hari ini memang yang saya garap itu dapur SPPG mandiri. Oh, mandiri. Itu. Jadi ya kalau ke belakang hari muncul cerita dapur yang dibiayai oleh pemerintah mungkin ya saya taunya itu. Mungkin cerita yang mandiri ya? Ini mandiri. Jadi ada keterlibatan berbagai elemen. Ya, termasuk di dalamnya ada orang kaya, katakan jadi investor dan lain sebagainya. Kalau program ini saya analisa mengandalkan harus dapur pemerintah. Per hari ini mungkin 2 tahun yang akan datang baru mulai. Ya, apalagi nasional kan sangat luar biasa sekali. Ya, kalaupun Kabupaten Sukabumi, bahwa Kabupaten Sukabumi adalah 47 kecamatan, nah ya untuk per satu kecamatan satu ya mungkin selama memang ada yang mau siap kerjasama, itu minimal satu kecamatan satu, insya Allah adalah. Ya kalau yang di Kabupaten Sukabumi umpama tidak ada yang mau kerjasama, toh ini harus terselesaikan.
gitu. Instruksi presiden, ya mau tidak mau Oh, ya. dilempar ke Yang lain. yang lain. Kira-kira Jangan sampai enggak lah. gitu. Terus analisanya begini, Heeh. di satu dapur 50 orang, 50 orang yang 50 kerja. yang akan kerja. Kalau dilempar keluar kabupaten, ya orang Kabupaten Sukabumi gigit jari dong. Iya. Kira-kira begitu. 50 orang satu. Ada berapa dapur? Ya, Target? ya gimana ya? Ya saya Banyak lah. Misalnya nah, 47 kecamatan lah misalnya gitu ya. Ya. Maksudnya ya. ya 50 orang kan lumayan itu buat. iya. Kalaupun umpama di satu kecamatan dua, iya. ya insya Allah saya ya selama memang untuk kebaikan kenapa tidak? Kira-kira begitu. Itu teman-teman. Berarti membuka juga ya untuk dapur mandiri ya. Belum di sektor pertanian komoditinya kan gitu. Supply Iya, beras, ya segala macam. petani-petani yang ya seperti hanya begini, di Kabupaten Sukabumi banyak lahan-lahan perhutani. Ya, Bajnas ada modal untuk usahanya. Nah, lahannya tinggal kerjasama, tinggal minta ke Pak Bupati, kan gitu. Akhirnya warga yang memang miskin itu bisa berkarya, hasilnya langsung ke dapur, kan gitu. Wah, kira-kira begitu. Lewat ini. Kira-kira begitu. Saya baru tahu. Bener ini? Ya, alhamdulillah lah. Teman-teman yang mau punya ada rezeki lebih dan tertarik bisa gabung ya. ya monggo lah, monggo dengan lapang dada dan terbuka ya. Nah, welcome saya. Welcome ya. Oh, itu teman-teman. Berarti tadi saya belum jawab juga nih. Dari 170.000 kira-kira berapa persen? 20% kah? 30% kah? Tadi saya udah baca Ponpes ini udah dari 2003 kan? Ya. Bekerja sama dengan Bank Indonesia. Ya, di bawah binaan Bank Indonesia. Jadi apa yang akan dilakukan ke depan bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan ke belakang. Kang Ridwan mungkin takutnya ini janji ya tadi ya. Tapi teman-teman bisa menilai dari 2003 tidak pernah lepas sampai sekarang 2025, berarti udah hampir 22 tahun menjalin kerjasama. Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang spesial dari ya kalaupun saya harus mengatakan saya apa ibaratnya ya kalau bahasa orang Sukabumi mah meureunnan Bang John ya macakulhu gitu tukang macakulhu nah, kira-kira begitu. Oke, siap. Pun makan gratis berarti banyak untungnya nih kalau Kang Ridwan ya. Mudah-mudahan. Oke. Terakhir apa pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Sukabumi? Saya berprinsip kepada seluruh generasi muda Kabupaten Sukabumi, utamanya, lebih luasnya kelompok manapun, mau tua, mau Adam, mau Hawa, karena saya adalah masih kategori anak muda. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Mari kita sama-sama untuk memberikan kebermanfaatan kepada umat manusia sekemampuan kita masing-masing. Kira-kira begitu Bang Jan. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Ridwanullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi teman-teman. Kalau sekiranya Basnas dipimpin oleh Kang Ridwanullah, bisa dilihat videonya akan seperti apa. Bisa dinilai sendiri ya, Kang Ridwan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Kang Ridwan sudah mau menyempatkan waktu yang sangat langka ini ya di tengah kesibukan. Oke teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.